Oke, villains. Nah, mereka ini dianggap sebagai sekumpulan atau bahkan individu yang berperan antagonis dalam setiap alurnya, namun karakter yang dimainkan ada yang begitu memikat, entah dari segi moralnya atau bahkan dengan kekuatan yang begitu menakjubkan. Nah, dalam dunia shinobi sendiri, para villain badass memang banyak banget, tapi kalau lebih dikerucutkan lagi, mereka yang dianggap berbahaya namun dikenal sopan dan bijaksana, maka nama-nama ini ada di dalam daftarnya. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai daftar para villain besar namun dianggap paling bijak dan sopan dalam perilakunya itu. Oke, ini semua related setelah episode Boruto kemarin rilis. Ketika mengungkap masa lalu Kawaki, mereka para villain ini memang begitu berbahaya, tetapi mereka sendiri sepertinya memiliki batasan atau prinsip yang mereka pegang. Villain sih, tapi mereka itu sangat cerdas. Nah, nama-namanya sebagai berikut. Langsung aja nih, di nomor ke-7 adalah Tendo Pain. Siapa yang tak kenal villain besar abad Naruto dahulu? Dia adalah Pain si Akatsuki, pria di balik organisasi Fajar Merah paling berbahaya. Kemampuan Rinnegan yang membuatnya dikenal sebagai Pain Rikudo, dan itu memang sangat menakjubkan. Ya, meskipun ia sangat disegani oleh para rekan maupun lawan-lawannya, tetapi ada cerita menarik yang membuat orang ini begitu banyak menyukainya. Ya, meskipun ia sangat disegani oleh para rekan maupun lawannya, ada cerita menarik yang membuat orang ini begitu banyak yang menyukainya meskipun ia sendiri berperan sebagai villain. Ya, soal prinsip hidupnya dan juga kata-kata bijaknya sendiri. Kita tahu, Pain ini dikenal memiliki prinsip kedamaian yang sebenarnya masuk akal, tetapi bagi Pain sendiri, ia hanya dimanipulasi oleh Obito dan sesuatu berubah dalam Akatsuki. Nah, keadilan dari pandangan Pain ini adalah memusnahkan yang mengganggu kedamaian dunia shinobi, di mana mereka nanti akan hidup dalam kedamaian abadi dan tentunya tidak ada peperangan. Naruto saat itu sempat menganggap bahwa prinsip keadilan dan kedamaian Pain memang benar-benar menggugah. Seperti perkataan bijaknya saat itu, seseorang yang tidak tahu apa itu rasa sakit tidak akan pernah tahu apa itu kedamaian sejati. Oke, next di nomor ke-6, Jigen si Ishiki. Nah, era Boruto sekarang ini terdapat satu pemimpin besar yang tangguh, dia adalah Jigen. Yang menarik, pria ini seperti Tendo Pain di mana ada satu orang lain di belakangnya. Di mana kalau Tendo adalah Uzumaki Nagato, tapi kalau Jigen adalah Ishiki Otsutsuki. Jigen si Ishiki ini dalam hal kekuatan tentu mengungguli Naruto bahkan Sasuke. Bahkan yang menarik lagi nih, dia memiliki Kyuubi. Nah, meskipun dia seorang villain besar, sepertinya akan banyak para fans yang menyukai karakter satu ini karena dia begitu cerdas dan sangat santun. Nah, kemarin ada adegan saat menemui orang tua Kawaki. Jigen sama sekali begitu santun dan bijak dengan orang lemah sekalipun. Ya, mungkin bukan tipikal orang yang suka membuat masalah, tapi jika ada yang benar-benar membuat masalah dengannya, maka siap-siap aja nih. Nah, kalau Tendo Pain dipanggil seorang dewa, tapi kalau Jigen ini jiwanya sendiri benar-benar dewa karena Ishiki Otsutsuki. Dan sampai sekarang ini, ia terlihat sering menggunakan nasihat dan ketenangannya buat para rekan-rekannya di Kara saat itu. Nah, seperti dahulu ia menasihati Victor, kalau kau ingin menggapai mimpimu, berhentilah memimpikan mimpi yang tidak masuk akal. Oke, berikutnya di nomor ke-5 adalah Kaguya Otsutsuki. Awal kemunculannya dahulu, Kaguya adalah seorang gadis yang begitu santun dan pendiam. Ia bahkan terlihat sangat feminim dan akhirnya menikah dengan Kaisar Tenji. Kehidupan Kaguya pun juga awalnya tidak membahayakan, sampai akhirnya dirinya dikhianati oleh manusia-manusia itu. Lalu, dengan pengawalnya lari karena dihujani panah-panah, sampai akhirnya Kaguya memakan buah cakra dan menjadikannya monster yang mengerikan. Nah, kita tahu Kaguya mungkin tipikal Otsutsuki yang paling sopan dan bijak seperti halnya Ishiki Otsutsuki sendiri. Beberapa kali dalam adegannya dahulu, Hamura itu sempat mengatakan bahwa ibunya sebenarnya sangat menyayangi kedua putranya itu. Namun untuk sebuah masalah, agar bisa melawan 3 Otsutsuki yang akan menjemputnya itu, Kaguya mempersiapkan para pasukan Zetsu Putih. Dan ini semua related di kisah era Boruto sekarang ini. Nah, awalnya bahkan Kaguya itu sempat mengatakan seperti ini, yang kuinginkan adalah perdamaian tanpa adanya perang. Namun setelah ia menjadi monster, perkataannya berubah seperti ini, bersinarlah di dunia ini, Mugen Tsukuyomi. Next, kita masuk di nomor ke-4, Sir Hanzo.
Orang ini dahulu mampu mengalahkan sebuah negara dengan para pasukannya sendirian. Salah satu yang membuatnya dia begitu ditakuti adalah ketenangan dan keyakinannya yang menakjubkan itu. Jiraiya bahkan mengatakan tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Hanzo meski seorang kaki sekalipun. Hanzo Salamander adalah villain tapi ia sangat bijaksana. Bahkan nih, ia berupaya menyebarkan nama 3 shinobi muda Konohagakure itu yang diberi gelar Trio Sannin Konohagakure. Hanzo memang tidak suka dengan para shinobi atau ninja-ninja itu, namun dirinya juga berada dalam lingkungan shinobi. Dan terkadang ia juga respect dengan mereka yang memiliki kekuatan yang mumpuni. Seperti salah satu kutipan bijaknya dahulu yang begitu terkenal, hidup manusia tidak akan berakhir walau dia mati. Hidup manusia akan berakhir jika ia kehilangan keyakinannya sendiri. Oke, kita masuk di nomor ketiga, dia adalah Uchiha Madara. Nah, sang legenda terbesar dalam sejarah Uchiha, dia Madara sudah dikenal luas karena rival dari Hashirama Senju. Kebenaran mengenai Madara sudah terungkap dahulu jika pria ini sebenarnya memiliki hati yang lembut apalagi terhadap adiknya Izuna. Ia betul-betul menjaga adik kecilnya itu jangan sampai gugur seperti rekan-rekannya yang lain. Kita tahu bahwa Madara adalah salah satu pendiri Konohagakure, namun sesuatu terjadi kepadanya dan menyebabkan pecah perang lagi dengan Hashirama. Ya, meskipun ia dianggap sebagai salah satu villain terbesar dalam dunia shinobi ini dan sempat menjadi seorang Rikudo, Madara dikenal sangat cerdas dan bijaksana. Nah, banyak sekali kata-katanya yang begitu masuk akal dan ada benarnya. Salah satunya seperti ini. Kau harus berpegang teguh pada pendirianmu dan jadilah semakin kuat. Karena jika kau lemah, tidak akan ada orang yang mendengarkanmu. Di dunia ini, di mana ada cahaya, di situ pula ada bayang-bayang. Di mana ada pemenang, di situ pula ada pecundang. Dan seperti diriku yang dahulu, aku selalu mengingat adik kecilku Uchiha Izuna. Oke, kedua ini adalah Orochimaru. Ya, ini orang tidak diragukan lagi. Villain terbesar dalam Naruto kecil masuk ke dalam Akatsuki, menjadi pengguna teknik-teknik terlarang, melenyapkan para Kage, bahkan menyusup ke desa seperti Kumogakure. Dan kita tahu, dia membuat banyak sekali kekacauan dalam dunia ninja. Rekornya memang tidak diragukan lagi, bahkan Kara di era Boruto sendiri begitu mewaspadai kelompok dari Orochimaru ini. Dia memang villain kelas atas dengan kecerdasan yang mendukung pula. Nah, masalahnya meskipun ia seorang villain, tapi di kisah shinobi ini ia dianggap sebagai salah satu karakter yang juga banyak disukai oleh para fans. Ini memang masuk akal sih, karena Orochimaru sendiri sering mengatakan nasihat dan kata-kata bijaknya yang related banget nih. Orochimaru telah memiliki segudang pengalaman dan sekarang di era Boruto ini selalu belajar dari masa lalunya. Itulah kenapa ia tidak ingin Mitsuki dan Locke memiliki kisah seperti dirinya di masa itu. Ia bahkan menginginkan putranya memiliki jalan dan pemikirannya sendiri. Nah, seperti perkataan terkenal Orochimaru, Tsunade, meskipun kita ini adalah bagian dari legenda Sannin, tetapi tetap saja segalanya tidak selalu sesuai dengan kehendak kita. Itu semua terjadi karena hati kita ini tidak terbuat dari sebuah batu. Semuanya bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi. Oke, dan terakhir di nomor 1 ini, the one and only, dia Uchiha Itachi. Ya, ada yang langsung 100% setuju? Dia adalah pria yang dikenal sebagai penjahat tertinggi dalam sejarah Konohagakure. Ya, beda tipis lah dengan Orochimaru. Cuman yang membuat perbedaan, dia lebih disayangi oleh para fans. Meskipun anggota Akatsuki atau bahkan melenyapkan klannya sendiri, akan tetapi yang membuat fans begitu tambah respect kepada Itachi lagi, itu semua dilakukannya demi desa dan Uchiha Sasuke. Dan seperti perkataannya, itulah konsep dari ninja bayangan. Ninja tanpa nama yang melindungi desa dari balik bayangan. Itulah ninja yang sebenarnya. Mereka tidak menginginkan pamor atau bahkan popularitas. Nah, Itachi sendiri memang ninja langka yang pernah ada dalam sejarah shinobi dahulu. Bahkan sekelas Orochimaru saja mengakui kekuatan mengejutkan dari Uchiha Itachi. Kita tahu nih, di akhir hidupnya ia telah menyeting semua hal untuk diberikan kepada Sasuke dan melindungi Sasuke sebagai harapan terakhirnya. Dan sama seperti perkataan Itachi yang terkenal, maafkan aku Sasuke harus membuat akhir seperti ini. Aku akan terus di sampingmu sebagai dinding yang harus kau lampaui. Walau harus dibenci, tapi itulah gunanya seorang kakak. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir, aku akan melihatmu dari atas. Dan mulai sekarang semua yang akan kau lakukan, aku beritahu satu hal, aku akan selalu menyayangimu Sasuke. Ya, itulah Uchiha Itachi, shinobi tanpa nama, ninja bayangan dan rekan terbaik dari Uchiha Shisui. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai para villain besar tapi memiliki fans besar pula sampai era shinobi sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.